Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima tidak mau mendengarkan nasihat. Sudah, tidak usah nasihati saya, sudah. Hati saya ini sudah tutup di sana. Nah, itu tambah salah. Orang kalau seandainya masih mau mendengarkan nasihat, itu masih ada kemungkinan dapat hidayah. Tapi kalau sudah semakin dia tidak mau mendengarkan nasihat sekali, ini untuk apa? Hidayah masuk dengan cara yang baik itu sorok. Hidayah masuk dengan cara yang baik itu sulit. Maka ada kalanya hidayah itu masuk dengan cara terpaksa. Ada kalanya. Cuma tidak iso ngono. Tak semua orang diberikan yang seperti itu sama Allah Ta'ala. Ngenteni oleh hidayah. Kau ngenteni ditabrak di sepeda motoran ini bater-bateran terus, masih belum dapat hidayah. Nanti kalau sudah kau tinggal ketabrak di sini, habis ketabrak nyosok hancur kabeh ke rumah sakit, baru kemudian iya sekarang sudah tobat. Ngenteni ngono. Ada kalanya hidayah itu Allah Ta'ala berikan secara lembut, dikandani ambil wong tuwe, ojo banter-banter, itu caranya. Jadi Allah Ta'ala itu bukan langsung diajar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa ma zalamuna. Kami kata Allah Ta'ala tidak zalim sama sekali. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka sendiri yang zalim karena mereka yang cari dosa sendiri. Mereka cari masalah sendiri. Nah, maka kata Allah Ta'ala termasuk kesalahan ketika seseorang itu sudah menutup hatinya. Mereka mengatakan qulubuna ghulf. Allah Ta'ala tidak pernah melaknat seseorang kecuali betul-betul keterlaluan. Ini orang mau dikasih hidayah, ada nabi di hadapannya, kemudian nabinya didustakan dan mereka mengatakan kami ini ada hati kami sudah tertutup. Saya sudah dinasihati, tidak usah dinasihati wong kayak gini, tidak usah dinasihati. Makanya kemudian pernah terjadi sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ada seseorang, ada dari beberapa kaum yang kemudian sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala karena dosa mereka, maka ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mereka mendapatkan adab. Begitu orang-orang ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang mendapatkan adab. Wali itu ngerti, wong alim itu ngerti. Subhanallah, dilihat sama orang alim ini tadi, adab itu sudah mau jalan sudah. Maka kemudian orang alim ini memperingatkan orang-orang yang akan kena adab ini, jangan terus diteruskan berbuat dosa. Nanti Anda akan diadab oleh Allah Ta'ala. Jangan adabnya terus. Nah, maka kemudian ada seseorang yang sadar di antara mereka, orang ini mengatakan lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kok Anda mau menasihati orang yang akan dihancurkan sama Allah Ta'ala? Ini sampai dihancurkan oleh Allah Ta'ala.
dan akan diadab dengan adab yang sangat berat. Apa kata orang alim ini tadi? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Satu, ini adalah udzur saya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seumpama kena adab, saya ditakdirkan kena atau tidak ditakdirkan kena, yang penting saya punya alasan. Saya punya alasan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah berdakwah. Ya Allah, saya sudah memperingatkan. Bukan hanya diam saja. Ma'dziratan ila rabbikum. Ya Allah, tugas yang diberikan kepada saya sudah saya sampaikan. Wala'allahum, dan mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kemudian ada tujuannya. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, bal la'anahumullahu bikufrihim. Maka kemudian Allah Ta'ala melaknat. Allah Ta'ala melaknat karena kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun. Maka Anda bisa melihat sedikit dari mereka yang beriman. Memang betul. Jadi Allah Ta'ala itu kalau sudah melaknat, wah tadi temenan. Memang dari orang-orang ini tadi setelah semeninggal Nabi Musa alaihissalam, luar biasa. Banyak yang ngacu luar biasa. Sampai di kalangannya Nabi Isa alaihissalam, mereka juga yang akan membantai. Dan kemudian Allah Ta'ala menunjukkan nabi-nabi yang dibantai oleh Bani Israel ini ribuan yang dibantai sama Bani Israel ini tadi. Kenapa? Sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala karena dosa orang-orang mereka sendiri. Jadi bukan karena Allah Ta'ala zalim, enggak. Ada kalanya yang seperti itu karena orangnya memang setelannya kayak gitu. Jadi watak itu bisa dibentuk dengan apa? Pembelajaran. Watak itu bisa terbentuk dengan pembelajaran, dengan gen. Jadi ada dua unsur. Orang yang wataknya keras, memang turunani keras. Kalau dididik dengan cara yang baik, kerasnya ini terarah ke arah yang baik. Tapi subhanallah, begitu kerasnya ini terus diarahkan ke arah yang tidak baik. Tadi teman, yuatus yumukum, subhanallah. Tadi untuk repot, sorot. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada karakter orang yang keras diarahkan ke arah yang baik dan jadi baiknya. Ada karakter orang yang keras yang diarahkan ke buruk jadi buruknya. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada orang dengan karakter model Sayyidina Umar bin Khattab, model keras luar biasa. Sayyidina Umar itu anti, dinasihati sama orang perempuan anti. Makanya ketika dia dengar kabar adiknya masuk Islam, didatangi digembrang-gembrang. Begitu digembrang-gembrang, dilihat sama orang-orang umat, lari semuanya lagi. Yang ngadepi adiknya perempuan, subhanallah. Begitu didatangi, apa yang ada di tangan waktu itu dia pegang surat Toha. Apa itu yang ada di tanganmu? Kamu bukan orang yang suci. Anda orang kafir. Tak boleh pegang ini kadang-kadang dikek no. Ya tak apa-apa. Tuku-tuku ndak apa-apa. Wong dhisik eker-ekeran, berdarah-darah demi mempertahankan Al-Qur'an sekarang didol apa ngono. Kacau luar biasa. Ya Allah. Maka kemudian dipertahankan, sama akhirnya itu dipertahankan. Anda orang yang kafir, najis, tak boleh pegang ini. Umar itu anti, dilarang sama orang perempuan nanti, tempelin. Begitu tempelin prak berdarah langsung. Keras. Umar itu orang keras, tapi diarahkan ke arah yang baik, jadinya baik. Tapi ono wong atos diarahkan ke arah yang tadi buruk. Model kemudian model orang-orang yang keras ada. Model Abu Jahal itu yang atos. Cuma arahnya ke arah yang rusak. Jadi kemudian rusaknya itu tadi repot. Ada orang dengan karakter yang lembut. Bukan berarti karakter ini tidak bisa dididik sama sekali. Bisa. Umar itu orang keras berbicara, tegas, lantang suaranya. Kemudian turun Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Hujurat. Allah Ta'ala menjelaskan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan Anda mengeraskan suara lebih keras daripada Nabi. Lu karakter ini suaranya lakar banter. Suaranya memang keras, dipelankan sama dia. Sampai Rasulullah SAW kalau ngomong sama Sayyidina Umar sampai mendekatkan. Apa? Takut. Saking takutnya dia, Allah Ta'ala menjelaskan, antah batu a'malukum wa antum la. Kalau seandainya bisa itu gara-gara mengeraskan suara, bisa jadi amal-amal Anda itu gugur dan kamu tidak kerasa. Wa antum la tashkurun, dan Anda tidak kerasa, subhanallah. Setelah ayat itu turun, ngomongnya Sayyidina Umar dipelankan. Kalau ngomong sama Rasulullah, tapi kalau ngomong sama orang-orang yang ngelama tetap
tetap banter nih, tetap banter. Memang karakter. Jadi ada kalanya karakter itu ketika diarahkan ke arah yang baik, dididik dengan cara yang baik bisa. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ini ada bawaan dari karakter, ada bawaan dari gengsi, dan ada bawaan dari cara berpikir. Nah, maka Allah Ta'ala menunjukkan ini yang harus dibagi, ini yang harus dipetakan. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan dari cara berpikirnya. Mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, tak mau terima nasihat, itu sudah salah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat 89, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan ketika datang kepada mereka kitab dari yang turun daripada Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, yaitu Al-Quran, musaddiqul lima ma'ahum, yang kemudian membenarkan yang salah dibetulkan oleh Allah Ta'ala, yang sudah betul diyakinkan oleh Allah Ta'ala. Wa kanu min qablu yastaftiquna 'alal ladzina kafaru, dan sebelum itu mereka kemudian berharap bahwa nanti ada futuhat. Jadi kemudian ceritanya di Madinah itu ada beberapa golongan. Jadi ada orang Arab yang tinggal di Madinah, itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian di Madinah itu ada Yahudi yang ada di Madinah, termasuk Yahudi yang ada di Khaybar, itu termasuk tinggal di Madinah. Nah, setiap kali orang-orang ini bertengkar, karena suku Aus dan suku Khazraj itu luar biasa, wah dia kira-kira sering sekali berantem. Jadi kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, itu Rasulullah langsung mempersaudarakan mereka. Jadi strateginya di sana. Hebatnya Rasulullah itu begitu masuk semua orang aman, semua orang baik. Pertama, orang yang kemudian sebetulnya diutus dipercaya oleh orang-orang yang ada di Madinah ini asalnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang nantinya akan menjadi tokoh orang munafiknya. Kepalanya orang munafik. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, bahkan sebelum diutus menjadi Rasul, orang-orang Yahudi ini keluar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka termasuk beberapa orang di antara mereka tertindas. Gara-gara ini dua suku ini, Aus dan Khazraj ini ahli perang. Tapi perang, hanya kena imbasnya orang-orang yang tidak salah itu mau. Yang kena imbasnya orang-orang yang tidak salah. Dan kebetulan mereka di sana tidak banyak. Kebetulan ada beberapa di antara mereka itu kena imbasnya. Mesti ada orang-orang yang tidak melok apa-apa, kadang-kadang begitu perang, yo melok atut ae, yo omahe sing dihancurno dipecah. Kan kadang-kadang kayak ngono. Wis Anda lihat aja kalau seandainya ada tawuran, ya kan? Antara gampang antara bonek sampai Arema, pokok berangkat tak malat, tak ndak melok apa-apa. Ati mobil plat melok disawati kan. Wong malah dhewe berangkat nang kene ati mobil plat ndak melok apa-apa. Saya ada keperluan bisnis, begitu lewat radio, hancur kabeh. Kira-kira modelnya sama seperti itu. Walaupun mereka ndak ikut-ikut, kena juga, kena imbasnya juga. Wah, hancur. Maka mereka mengatakan bahwa nanti akan ada nabi. Kami berharap nanti nabi ini yang akan meluruskan, nabi ini yang akan membela kami. Yang diharapkan sama mereka bahwa nabi itu akan ada dari bangsa mereka, dari bangsa Yahudi. Subhanallah, begitu ada lahir dari bangsa Arab. Wah, ini kacau luar biasa Pak. Maka kemudian yang dibayangkan sama mereka ini rusaknya. Rusak termasuk salah satu cara berpikir yang rusak. Dari bangsa manapun yang diutus oleh Allah Ta'ala, ketika itu untuk memperbaiki, harusnya makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan setiap nabi diutus kepada kaum. Wa bu'ithu, dan sesungguhnya saya diutus oleh Allah Ta'ala untuk jami'in umat, untuk semua umat. Cara berpikir mereka sama seperti cara berpikir orang sebelumnya. Iki sing mengandung kemudian penamaan itu bisa merepotkan seseorang. Kesalahan dalam cara berpikir itu bisa merepotkan seseorang. Orang kalau sudah blacklist, wah kalau dari farm itu jamaah biasa wis toko farm iku atos wonge. Ora sing toko iku bujukan wonge. Nanti kalau seandainya dari orang sana dari kalangan itu bujuk tokan. Oh iku wonge bujuk-bujuk. Atau sing generasi siji, ada yang baik sak pokoke bujukan. Itu repot kan. Dari model cara berpikir seperti itu juga perlu dikritik juga. Jadi tidak sepenuhnya betul.
Tidak sepenuhnya betul. Karena mesti ada orang-orang yang baik di antara mereka. Makanya kemudian di antara orang-orang yang buruk pun ada di situ tokohnya orang-orang Yahudi yang menjadi orang baik luar biasa, yang menjadi orang baik, dan itu jadi pemukanya. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika sebelum Rasulullah datang, mereka itu sampai berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ansurna alaihim, ya Allah tolonglah kami dengan atas orang-orang ini tadi, atas orang-orang yang sering perang ini tadi, bin nabiyil mab'uts, dengan nabi yang akan diutus oleh Allah Ta'ala fi akhir zaman, di akhir zaman, najidu sifatuhu fit Taurat, yang kami ketahui sifatnya dalam Taurat. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, padahal mereka itu tahu sifat-sifatnya. Loh, Nabi itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala sifat-sifatnya. Makanya kemudian Abu Ayyub ketika kemudian dijelaskan ciri-cirinya Rasul, kami lebih mengetahui cirinya Nabi daripada anak kami sendiri. Uang begitu nang masjid, anaknya datang telat masbuk, dia sudah ada di sop pertama. Anaknya waktu ngerti deh, anak waktu. Lu ini lebih ngerti lagi. Kenapa? Sebelum Allah Ta'ala mengutus Nabi ini, ciri-cirinya full ada di dalam Al-Quran, ada di dalam kitab Taurat. Makanya pernah terjadi ada orang Yahudi datang ke masjid kepada di depan Rasulullah. Ini ada banyak sahabat. Dia datang ke masjid, dilihat ada Rasulullah di sana, datang, waduh, ngadeg dalam keadaan marah. Ya Muhammad, kamu turunan dari Bani Hashim, suka nggak bayar utang? Waduh, itu orang-orang sudah pegang pedang itu. Wah, ini mau ngelama temen ini dari Plateni. Wah, ngawur ini fitnah yang tuh. Ini coro saya itu langsung kecekel. Ada itu langsung kecekel. Subhanallah. Alus Rasulullah itu sabar luar biasa. Datang dalam kondisi seperti ngamuk-ngamuk. Loh, Rasulullah betul memang utang, tapi untuk baitul mal, untuk makanya orang-orang yang miskin yang ada di sekitar pelataran masjid Nabawi. Duduk ya Rasulullah Dewi ditahan sama Rasulullah. Tak kemudian sampai ke ngono. Ini untuk baitul mal. Dilo nambah Yahudi dihabiskan. Akhirnya kemudian orang ini mau mengeluarkan pedangnya, ditahan sama Rasulullah. Sabar. Ditanya sama Rasulullah, ada berapa di Baitul Mal? Ada ya Rasulullah, ini sebagian yang sudah kasihkan kepada orang ini tadi, kasihkan kepada Yahudi ini tadi. Subhanallah, begitu dikasihkan kepada orang Yahudi, ditaruh uangnya. Diterima langsung dikantongi, nyingkir tidak, ditarik duit, langsung duduk di depan Rasulullah, kemudian syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingung. Yang tadi datang dengan marah-marah, dodeng-dodeng, yang seakan-akan ini sudah ada bakal masuk Islam, begitu uangnya diterima langsung longgok masuk Islam. Apa kata orang Yahudi ini, ya Rasulullah, saya sudah melihat semua ciri-ciri yang ada pada kitab Taurat, cuma satu saja yang belum. Apa? Di dalam kitab saya itu dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman dia mampu, ada kalanya dia mampu untuk mengeluarkan emosi, tapi dia tahan. Wah, coba kini ngetes ngomong tadi tak sabar-sabar. Tak ngono. Kok apa ngetes ngono tak ngomong di tadi tak sabar-sabar tak empet di sini. Iki sekarang apa nyemprot gitu. Ya Allah. Tahu Nabi subhanallah. Yo ditanya. Kok ngomong subhanallah. Ketika ada betul yang ada di dalam kitab Taurat semua lengkap dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ono kabeh. Makanya ketika ditanya Siti Aisyah kepada oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Karena khuluquhu Quran, akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Kon delok Quran wis kaya ngono Rasulullah akhlaknya luar biasa. Jadi begitu datang Rasulullah SAW langsung dipersaudarakan orang-orang dengan masing-masing. Orang-orang yang muhajirin dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Kenapa? Kalau seumpama suku Aus dan suku Khazraj ini langsung dipersaudarakan, nyambung langsung, takutnya begitu crash. Umpama yang satu sudah paham karakter yang sana, begitu kemudian kelihatan elitnya, memang kondisi itu ngerti aku, memang untuk kebongso itu ya betul. Jadi lain-lain, jadi rusaknya, bukan jadi baiknya tambah rusak. Jadi subhanallah, orang-orang yang dari Makkah muhajirin dipersaudarakan dengan orang-orang yang ada di Ansor sendiri. Yang ini bersaudara dengan ini, sing sugih, sing pinter suhud dipersaudarakan dengan sing pinter suhud.
Sing ahli zuhud dipersaudarakan sing ahli zuhud. Subhanallah, tadi lu Rasulullah ini belum kenalan tapi semua kabeh ini orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Bagaimana Islam? Bagaimana iman itu? Siji-siji. Beda-beda jawabannya. Loh, makanya kemudian karena Rasulullah tahu karakter orang seperti ini harusnya jawabannya seperti ini. Karakter orang yang begini jawabannya seperti ini. Jadi beda-beda. Bukan berarti Rasulullah pelin-pelan. Justru karena Rasulullah tahu di mana kelebihan dan di mana kekurangannya. Loh, seumpama ada murid ahli matematika terus tanya guru, "Pak, yang paling baik, yang paling hebat di dalam UNAS, sing paling dhuwur iku nilainya opo?" Terus dia cari, guru ini cari kelemahannya, dicari kelemahannya. Anda itu sudah baik di pelajaran matematika, kurang baiknya di pelajaran ini. Maka dikatakan sama guru ini, nilai biasanya yang paling tinggi, api-api nilai itu di pelajaran bahasa Indonesia. Oh, jadi diingat tuh belajar di mana? Biar apa? Ngimbangi. Ada orang yang baik luar biasa, sholatnya sudah baik. Ditanya, "Ya Rasulullah, ansih nih, nasihatono saya ya Rasulullah." Dijelaskan sama Rasulullah, "Lakan terpucuk karena sembahyangnya sapi, orang itu ibadahnya sudah baik, cuma hati ngamuan, kebeatan, ditutul titik langsung muruk dipeng. Wah, ini bahaya ini. Hati sembahyang terus ditutul titik ngamuk, wah belah. Antum kalau dia pasti begitu ditutul titik, kok tidak terima kamu? Asrem kayak gini. Hati kurang-kurang kan soft ditarik ini, Pak Bandung, soft. Dan itu kan akhirnya bahaya memang atas dulu. Maka dikatakan sama Rasulullah SAW, "La taghdab, ojo ngamuk." Nah, ya Rasulullah, zidni tabahu ya Rasul. Maka kemudian kata Rasulullah SAW yang kedua, "La taghdab, jangan marah." Iya ya Rasulullah. Tabahu yang ketiga, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah, tak jamin mlebu surga. Lu dak sembayang, makanya yang jelas mah hadis sing komplit. Bahaya, wong pemahaman separuh-separuh bahaya. Dak sembayang bisa mlebu surga. Orang ini salatnya sudah baik, ibadahnya sudah baik, cuma ngamuan. Bahaya, wong sembahyang kok sate ngamuan, ndak kenean. Wah, orang apalagi orang sholat jamaah, sofi macam-macam. Ada orang yang softnya nempel, ono sing nempel keri, ono sing sikili keri. Dadi ditempel, geser maneh, ditempel, geser maneh. Susu angkat siji kan. Angkat siji ini. Wara yang kayak ngono. Aku terus ndak kenean deh. Begitu ditutul langsung ngamuk, kok tak cepet ya Allah. Waduh, salah ingin nambah luas. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, tak jamin aku surga. Ngerti? Nanti Rasulullah itu tahu. Oh, ini karakternya orang seperti ini. Karakternya jadi orang-orang muhajirin dengan karakternya masing-masing. Orang-orang yang ansor dengan karakternya masing-masing dipersaudarakan. Jadi akur. Orang-orang yang muhajirin tidak ada masalah dengan teman-temannya. Orang-orang yang ansor masih ada masalah. Orang-orang yang ansor ada beberapa masalah. Termasuk salah satunya masih ada fanatik kesukuan ini tadi. Siji suku Aus dan satu suku Khazraj. Ini kalau seandainya langsung digabungkan, waktu karam. Tapi seumpama dipersaudarakan melalui orang yang berbeda, wah enak. Jadi misalkan kemudian si A dengan si B, kira-kira terus ada pihak C dan pihak yang D. Pihak yang C boloan ambil sing A, pihak yang D boloan ambil sing B. Yang C sama yang D gak ada masalah. Gak apa-apa, koncoku, kok tak kandhani. Ngono. Dadi enak enteng cara ngomongnya. Iku kandhanono kancamu yo gampang, kok tak kandhani. Enak. Tapi nek langsung kalau seandainya ini langsung kira-kira dadi. Makanya kemudian yang dibayangkan sama Abdullah bin Ubay bin Salul itu untuk mempersaudarakan orang ini dadi. Karena caranya kayak ngono. Salah. Begitu caranya seperti itu, wong ahli itu karo. Dadi keluarga ini ambil keluarga iki kira-kira terus apa kon jual lo? Anak-anak apa disuai? Benda kira-kira. Gua tambah kira-kira. tambah tadi. Begitu kok ada kesalahan itu, memang kok bapakmu pengku luar biasa. Oh, tuh sedang nanti kira-kira melok wong tuane mau. Akhirnya melok disalahno. Gara-gara anak kira-kira. Begitu kemudian dihubungkan dengan keluarga yang lain, aman iku besanku. Kok tak kandhani. Ngono. Nanti aman. Ngono caranya kalau semua sampai ke sana. Jauh. Makanya kemudian itu Nabi ada sifat fotona, kecerdasan, pintar luar biasa. Kini dulu mikir tutukun Rasulullah sudah mikir sampai ke sana. Jadi orang biasa langsung dipersaudarakan. Aneh.
Tapi kalau ada pihak yang ketiga yang masuk, makanya kemudian kalau seandainya ada keluarga A dengan keluarga B, kemudian tidak cocok, kata Allah Ta'ala biasa ada karakter yang tidak cocok, maka kemudian orang laki dan perempuan ini ada gesekan. Maka Allah Ta'ala mengajarkan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari juru damai gitu penanganan. Tambah runcing permasalahannya. Enggak, juru damai yang dicari, yang bisa mendinginkan ini, yang bisa mendinginkan ini. Begitu kemudian ketemu dalam satu orang, anak kok santai, tak kandani diriku, tak nasihati, ikut gurih, ambil anak, cek, itu kan dan enak, dia gitu ngomongin kayak ngomong, enak. Orang itu akan mudah menerima, iyo, kon makan bola ambil aku, harus ngomong, ada masalah ngomong ambil aku, anak. Tapi seumpama itu langsung ditemu, wah, nggak hati-hati. Maka Allah Ta'ala menunjukkan ada cara model seperti itu. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal dulu orang-orang Yahudi mereka berharap dengan datangnya Nabi Yahudi ini bisa terangkat. Ternyata begitu kemudian, makanya kemudian ini rusaknya. Begitu orang itu fanatiknya terhadap keluarga luar biasa, terkadang ini ujian daripada Allah Ta'ala. Terkadang Allah Ta'ala memunculkan ada orang yang tidak baik di antara itu. Ada orang yang tidak baik di antara itu. Tidak jadi Tuhan. Tidak jadi Tuhan. Bahaya. Itu tokoh keluarga itu kena-kena itu, Masya Allah. Kena-kena. Makanya jangan ngeritik. Jangan biasa ngeritik. Ono anak ustaz luar biasa. Ustaz. Kok ono wong melenceng kayak gini. Kok tidak tepat. Kok duduk anak itu. Kadang-kadang repot ngono itu. Kadang-kadang orang kiai anak itu kan tadi kiai. Kok kan beleset dewe kok ini. Ya Allah, nggak seumpama ini jalur api tuh. Terus tadi Tuhan. Terus merasa bangga luar biasa. Keluarga saya itu tidak ada yang jelek seperti itu. Rusak, bahaya. Jadi begitu ada orang yang tak baiknya saja. Ada satu orang yang kemudian untuk beleset itu. Yusuf tetap sembahyang sih, alhamdulillah. Yusuf tetap sembahyang Yusuf ngadep kiblat. Artinya sudah kafir loh. Artinya sudah kafir lah. Terus pokok sing wajar. Tapi alhamdulillah, benar Allah Ta'ala menunjukkan agar tidak menjadi Tuhan. Bahaya. Begitu ini terlalu diagung-agungkan, anaknya ini. Akhirnya nanti kemudian didewakan, tapi Tuhan bahaya. Makanya sekalipun sampai di tingkat Rasul sekalipun, Allah Ta'ala tidak kemudian keluarganya disucikan semua, enggak. Apa baik? Nanti kemudian takutnya dari keturunan itu sudah dianggap Tuhan luar biasa. Makanya kemudian dari pengalaman dari Nabi Isa. Karena Nabi Isa modelnya seperti itu. Jadi untungnya Rasulullah SAW itu ketika lahir berada di lingkungan orang-orang yang tidak baik, sehingga perlu uzlah. Nabi Isa alaihissalam lahir di lingkungan orang-orang yang tidak baik, tapi langsung diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Itu begitu kemudian oleh jin mukjizat, nanti begitu kemudian sudah dewasa diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, tambah istimewa. Orang kalau sudah terlalu istimewa jadi Tuhan, takut didewakan sama orang-orang, jadi Tuhan, dituhankan sama orang-orang. Oh sudah dia orang paling baik sudah. Ini rusak. Model yang seperti ini rusak. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan mereka itu orang yang berharap bahwa nanti dengan datangnya Nabi yang baru dari golongan kami, yang diharapkan sama mereka kan dari golongan, bukan mengharapkan kebenarannya. Ini rusaknya, bahayanya ada di situ. Jadi mereka berharap adanya Nabi itu untuk mengangkat derajat, bukan untuk mengangkat kebenaran. Jadi Allah Ta'ala lebih tahu bagaimana cara berpikir seseorang. Karena mereka mengharapkan adanya Nabi itu bukan untuk mengangkat kebenaran, untuk mengangkat derajat keluarga. Allah Ta'ala sudah mengutus nabi-nabi sebelum mereka dari golongan mereka. Toh dipateni kabeh. Begitu menyampaikannya baik dibunuh. Sama. Makanya kemudian Allah Ta'ala membahasakan Nabi Shalih alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala mengutus
dari saudara mereka. Dari saudara mereka. Lu mereka ngerti akhlaknya Nabi Shalih itu luar biasa. Mereka tahu, orang-orang kaum tahu akhlaknya Nabi Hud luar biasa. Sampai begitu dewasa, kemudian dia mengajarkan kebaikan. Begitu kemudian yang diajarkan yang benar dimusuhi. Jadi biasa. Jangan kemudian Anda membayangkan wah hidup itu harus yang proporsional, yang baik. Zamannya Rasul harus semua orang itu harus baik. Tidak boleh ada orang yang rusak sama sekali. Tidak boleh ada orang yang rusak sama sekali. Lo Rasulullah paling kenai lo. Rasulullah paling kenai lo. Itu kayak maksiat di sana. Rasulullah paling kenai lo. Itu masih banyak orang yang rusak. Apalagi zina. Makanya kemudian kalau Anda berharap bahwa dunia ini harus semuanya baik. Kalau Allah Ta'ala mengutus ada orang-orang kalau semuanya baik, masjidnya penuh, nanti orang yang biasa berangkat ke masjid sombong. Dalam masjid biasa, kemudian orang-orang yang biasa berbuat kebaikan, kelihatan orang yang rusak, langsung muncul kreteknya di dalam hati rusaknya itu kadang-kadang orang. Begitu sembahyang masjid metu, kemudian kelihatan di jalan orang totolan segala macam sih kena aku sih sembahyang. Itu sombongnya betul. Makanya kemudian Abu Yazid Al-Bustami ketika mengajarkan anaknya untuk sholat malam, diajari anak sembahyang penuh. Subhanallah. Begitu kemudian mulai beberapa kali sudah agak lancar sholat ini tadi, dia mengatakan kepada abahnya, "Bang, sepertinya saya ini orang yang baik." Itu orang-orang di luar itu kok enggak sembahyang penuh, enggak sembahyang subuh kadang-kadang telat, ini sembahyang enggak biasa. Begitu dilihat seperti itu oleh Abu Yazid Al-Bustami, malam ini tidurmu jauh lebih baik daripada sembahyang. Sembahyang kayak ngomong, aku sembahyang paling kena sana. Wong-wong udah kena kabeh, wis ngawur kabeh. Itu sombong gitu. Kalau seandainya orang baik semua, begitu orang baik semua, yang baik ini jadi sombong. Justru yang baik jadi sombong, jadi elek. Bahaya. Jadi untung si anak ketok enggak sembahyang si anak. Alhamdulillah, sing akeh alhamdulillah. Untung ditarik oleh Allah Taala kon berangkat ke masjid alhamdulillah. Setidaknya saya diberikan hidayah sama Allah Taala. Setidaknya saya masih diberikan kesempatan untuk hadir. Jadi bukan untuk menghina. Mereka pun di situ dengan ibadahnya sendiri. Kon enak kerjamu isu kerjaan pagi. Mereka bukannya malam. Jadi kerjaannya malam. Tidak sempat ngomong pengajian kayak gini atau sembahyang kayak gini, sembahyang nang masjid. Tak sempat kadang-kadang. Mereka nafkahnya di situ itu juga pahala. Jadi dia tidak biasa. Agar tidak biasa meremehkan nikmatnya Allah Taala sendiri-sendiri. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka orang yang dengan kapasitas yang mereka tahu, dengan ciri-ciri yang mereka tahu, tiba-tiba mereka kafir kepada kafaru bih, tiba-tiba ditutup sama mereka. Makanya kemudian ketika sampai di tengah jalan suruh balik. Begitu akan dibawa ke Syam, Syria sama Abu Thalib, sampai di tengah jalan ketemu pendeta disuruh balik. Kenapa? Itu nanti kalau ketemu ini Nabi, kalau seandainya ketemu orang-orang Yahudi, ternyata bukan dari bangsa mereka, bukan tambah dipioro, tambah dipateni. Itu karena tambah dipioro kegenan enggak, tambah dipateni bahaya, bawaan balik deh. Subhanallah. Ngono perjuangannya orang dulu. Balik bawa dengan barang dagangannya full opo gak sido didol coba kene aku buka toko gak sido buka toko lu ndak pangan saya ya Allah guys terang bojone nang omahe toh akhirnya toh subhanallah Allah Taala memberikan luar biasa itu perjuangannya sendiri-sendiri. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika mereka tahu dengan orang yang dengan ciri-ciri yang mereka ketahui, kafaru ditambah mereka ingkar dan berusaha menutupi kenabiannya. Allah Ta'ala menjelaskan fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah Ta'ala bagi orang yang menutupi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bi'sa mashtarau bihi anfusuhum, amat sangat buruk terhadap apa yang mereka beli untuk dirinya. Jadi tuku, mendanai. Bukan orang kafir, bukan diri terus tidak lapor-lapor, enggak. Justru mereka kadang-kadang ada yang seperti itu, agresif. Bagaimana caranya orang menarik orang-orang ini ke gereja, dibayar, dikayak.
Allah Ta'ala menunjukkan ini ada kerusakan. Bisa mashtaro bihi anfusahum. Amat sangat buruk apa yang mereka beli terhadap dirinya, ayakfuru bima anzalallahu baghyan. Ini kuncinya. Mereka ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Itu semua tafsir menjelaskan baghyan, hasad, dan termasuk di kitab Al-Baghawi. Hasud. Karena ini. Dan hasud ini awalnya dari rusaknya hati. Rusaknya cara berpikir. Jadi yang dicari, Allah Ta'ala tahu ini untuk menaikkan derajat. Kayak sombong-sombongan kok delok nabi itu kok bongsomu kabeh, harus itu kok bongsomu. Makanya yang harus menentukan kiblat itu kita. Makanya ketika Rasulullah SAW pindah kiblat, yang pertama nyelatu orang-orang Yahudi. Maka pembukaannya Allah Ta'ala menjelaskan dalam juz 2 pembukaan itu. Saya kulus sufaha. Nanti orang-orang yang akalnya rendah, ngomong bodoh itu sing akal ngomong, langsung vokal subhanallah. Begitu pindah kiblat, orang-orang Yahudi langsung ngomong, dari dulu, dari masanya Nabi Musa sampai ke bawah, namanya kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lah kok iki ono wong anyar, kok madhep kiblat itu siji. Langsung orang-orang yang bodoh itu langsung akan mengatakan seperti ini. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, falan waliyannaka qiblatan tardoha. Kami akan kadang-kadang dituruti oleh Allah Ta'ala. Itu kemudian. Makanya di dalam syariat itu ada kadang-kadang Allah Ta'ala menuruti keinginannya Rasulullah. Dan ini penting. Agar orang Islam itu tahu. Kalau seandainya perjuangan ini soro terus, dan mesti gelem berjuang. Umpama kon buka toko bangkrut terus, dan gelem buka toko. Wong begitu ngerintis dadi ustaz melarat terus. Kalau lagi masih ustaz. Wong begitu ngerintis dadi imam di Senin jamaah terus. Kul huwa ya salah. Apa nek tak dadi imam deh. Subhanallah. Kalau seandainya soro terus, kamu mau gelem berjuang. Makanya kemudian di dalam berjuang ini terkadang disuruh oleh Allah Ta'ala sampai tak gedung terus, kesel nek gedung terus. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu menjelaskan, mudah. Walam yusadadin illa walaba. Dan tidak ada orang yang mempersulit dalam agama kecuali bakal kalah. Soro. Loh, dulu ada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Anak muda, masih muda luar biasa. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan kawan-kawannya. Ada 3 orang. Tanya kepada waktu itu Rasulullah tidak ada, kemudian tanya kepada Siti Aisyah, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Ya Rasulullah kadang-kadang bangun, kadang tidur kalau malam, kadang puasa, kadang tidak kalau pagi. Dan Rasulullah menikah dengan wanita-wanita. Mereka mengatakan itu kan Rasulullah. Seakan-akan mereka Rasulullah itu diampuni. Lah kalau kita kan kurang ibadah seperti itu. Akhirnya kemudian mereka balik ke Rasulullah, kemudian keluar. Rasulullah pulang, begitu Rasulullah pulang ditanya, sepertinya ada tamu tadi, ada Rasulullah 3 anak muda, termasuk salah satunya Abdullah bin Amr bin As. Maka kemudian diceritakan, saya ceritakan kehidupannya Rasulullah seperti ini, dan seakan-akan mereka, ya itu kan kehidupannya Rasulullah, itulah Rasulullah diampuni, lagi kan belum tentu diampuni. Akhirnya kemudian mereka memutuskan, yang satu mengatakan, saya tiap malam akan menghatamkan Al-Quran. Yang satu mengatakan, saya ini Abdullah bin Amr bin As, saya tiap hari akan berpuasa. Bendino suwagar, tiap hari saya akan puasa. Wah, aku kuat. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah sama sekali. Ustaz zuat daripada sing reus, pokok sembahyang bendino. Akhirnya kemudian didatangi sama Rasulullah, dilihat masih ada orangnya, masih ada di sekitar itu. Ditanya sama Rasulullah SAW, dikumpulkan 3 orang ini, apa betul tadi Anda bilang? Iya ya Rasulullah, kan bagus. Nek bagus itu aku, tapi nek kebagusan itu tambah sombong. Terus ini tambah rusak sana des. Akhirnya kata Rasulullah SAW, saya hidup seperti yang Anda lihat. Maka bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran 3 bulan. Saya kuat ya Rasulullah 1 bulan. Saya kuat ya Rasulullah seminggu. Saya kuat ya Rasulullah 3 hari, 1 hari. Saya kuat ya Rasulullah, jangan lebih dari itu. Nek diwaca Al-Quran kurang dari 1 hari hatta alamat Rasulullah. Akhirnya cepet-cepetan. Al-Qurannya bukan
ya Rasulullah, jangan lebih dari itu. Alamat banter-banteran ngerti Rasulullah. Iki nek Al-Qur'an dianggap model seperti itu wis alamat. Dadi dorong ngono sing ancaman banter-banteran iku Rasulullah wis ngerti. Rasulullah wis ngerti. Nek dianggap kurang dari 1 hari iku alamat banter-banteran. Wis kebut-kebutan ngorosi weh. Wis gak karu-karuan ae. Bahaya. Justru Al-Qur'an tambah rusak kabeh kok ngono. Wong sing ape ngrungokno iki asline sing ape tenang ngrungokno bingung kabeh tambah rusak. Tutuk iPhone. Pencolot nang kiri soalnya kebut-kebutan pisan. Iki maksudnya opo ngelu ae. Nanti kadang-kadang aruh katus dak Pak kabeh sana wis. Jadi Rasulullah tahu. Yang satu kata Rasulullah SAW, puasalah 3 bulan, puasalah 1 bulan 3 hari. Barang siapa yang puasa 1 bulan 3 hari, kasyamid dahr, sama seperti orang puasa sepanjang masa. Sama seperti orang puasa sepanjang masa. Mau dibuat Senin, Kamis, Senin boleh. Mau dibuat 3 hari di saat Ayyamul Bid, hari tengah 13, 14, 15 boleh. Asal pokoknya 1 bulan 3 hari. Sama seperti puasa sepanjang masa. Saya kuat ya Rasulullah. Sampai kemudian ditingkatkan. Sampai kemudian dia Rasulullah SAW mengatakan puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, jadi kemudian turun lagi puasa Senin Kamis. Saya kuat ya Rasulullah, puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu puasanya Syam Daud, puasanya Nabi Daud. Puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Saya kuat ya Rasulullah, tidak ada di atas itu. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah. Saya menikah dengan wanita-wanita. Maka kata Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka tidak masuk. Sebenarnya, berarti ente Islam itu dijalankan dengan ringan. Karena kalau dibuat getu nemen, digawe getu nemen, tambah orang ikut pengajian harus lungguh sing silo, sing genah, lungguh sing kenceng, ndak ono sebujung, ndak ono ngene. Akhirnya orang ndak nyaman melu pengajian, kesel melu pengajian getu tegang luar biasa. Tapi ini ono sing kayak gini, ono sing ngeleset, santai-santai. Ndak ono masalah, makanya saya tidak ada masalah. Atau mau ngeleset, kok ndak ada masalah, kok ngrungokno dan sebagainya. Sing penting orang itu nyaman dalam pengajian, enak. Begitu orang tenang, nyaman dalam pengajian, alhamdulillah itu justru lebih baik daripada orang berangkat ke diskotik. Enak nang diskotik bisa selonjoran, bisa ambil klesetan, ambil dolenan HP. Wong kemudian pengajian ojo dolenan HP. Pengajian ojo dolenan HP. Yang busuk. Lebih baik berangkat nang kono sudah melu pengajian lebih baik. Akhirnya dalam kebaikan orang itu tidak nyaman. Untuk berbuat baik orang itu tidak nyaman. Padahal di luar sana orang-orang untuk berbuat keburukan itu diberikan fasilitas yang enak. Terus kok nang bar nunggu sing enak, terus kok karo-karo dhewe, tenan kok kepengin ndelok hari-hari celuk-celuk cabe. Enak lho. Peminatnya tambah banyak. Sementara yang duduk di pengajian harus tegang, harus duduk yang rapi, dibariskan yang baik, tak boleh nunggu sembarangan. Wah, tegang soro. Akhirnya kebaikan kalah dengan keburukan. Rusak. Makanya Rasulullah itu tenang. Ya saya puasa kata Rasulullah SAW. Kadang-kadang saya sholat malam, ya kadang ditinggalkan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Umpama udah dijalankan terus wajib, wah bahaya, tidak mampu. Sembahyang tarawih tidak mampu. Makanya kemudian sembahyang tarawih Rasulullah sedino dalam 1 bulan 3 kali. Nah itu dicoba, apa? Yang penting menunjukkan itu tidak wajib. Bapak mulai. Jadi kemudian ada kalanya syariat itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala agar membuat Rasulullah tenang dan orang-orang yang salah pemikiran bertambah mangkal. Wah di sini makanya kemudian orang-orang Yahudi itu sombongnya mereka. Rasulullah itu ikut kiblatnya kita, dipindah sama Allah Ta'ala. Lah kok pindahnya ini? Wah salah lagi. Berarti Tuhannya pelintang. Belum tahu jika sombongan. Umpama kita masih ikut kiblatnya orang-orang Yahudi, dianggap agama kita mengikut mereka. Karena kiblatnya melok. Itu Rasulullah melok gini, dengan sombong-sombongan. Maka Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya hatinya Rasulullah itu terpaut pada Ka'bah. Tadi ditunjukkan oleh Allah ngadep begini. Kenapa? Pindah ke ilah-ilahan. Umpama mungkin jika ilah-ilahan, umpama dari pindah, bisa ada kemungkinan ada peluang kita ilah-ilahan. Kenapa? Nabi mu melo-melo gini. Betul omongan Mbak.
Begitu dipindah, ini berarti Tuhannya pelintal. Mesti orang cakep elek ini mesti Allah. Kok berangkat pengajian, melo pengajian kok ngono kelambi ini. Nah, kelambian sing kena. Ngomongan kelambian sing kena. Begitu didelok wis kelambi kok ngono percuma. Ternyata melo pengajian lunggune seperti kerangan. Lungguh sing kena. Waduh, tak enak kabeh melo pengajian kok mangkane. Tadi dirasani terus. Orang itu kalau mengikut omongannya orang, dan narini kondangan ngundang wong akeh salah kebeken kondangan sampeyan yo ketune sampeyan wong sampeyan diundang kabeh sandonya teko kabeh salah ati panganan kadang-kadang gak cukup salah maneh dicelatu ngundang wong titik undang kon kemanten undang wong titik memang medhit salah maneh ayo ngundang wong akeh salah ngundang wong titik salah ayo wong dicelatu kok carane wong gitu wis ngono iku menungso. Jadi itu kata Allah Ta'ala menunjukkan bahwa iblis itu tidak pernah pensiun. Jadi nek kon nganggep kalau Anda berbuat baik, Anda menganggap bahwa iblis itu pensiun, Anda salah besar. Kon sembahyang, Anda sholat sekalipun masih ada cobaannya. Si ono godaan si ane. Wong berangkat ke masjid kok cik pas ambek adzan, berangkat sak durunge adzan. Cek getun sembahyang. Ya Allah, cek nemen ning ora ngebal masjid salah maneh. Berangkat mari adzan. Ayo mari adzan. Sembahyang mari adzan. Tengah akhirnya gopo kabeh salah maneh. Dadi pas adzan salah, sak durunge adzan salah, mari adzan pas ape takbir salah maneh. Wis kok salah tok. Maka kalau seandainya kita mendengarkan orang yang seperti itu, bahaya. Maka Allah Ta'ala menunjukkan cara berpikir seperti ini yang diberantas oleh Allah Ta'ala. Kalau seumpama orang-orang yang diberikan otoritas ilmu kemudian mengikuti cara berpikir yang